Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan lagi dalam majlis yang terhormat, majlis ilmu, majlis taman-taman surga. Semoga melalui kajian tafsir Ibnu Katsir ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung tafsir dari surat Al-Bayyinah, surat Lam Yakunil katanya ya, surat Al-Bayyinah. Nah, kita sudah masuk sekarang di penghujung ayat, yaitu ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka mushaf Al-Qur'annya pada surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Mari kita nikmati bersama untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti kita terjemahkan, baru kita masuk pada pembahasan tafsirnya, sekaligus juga tadabbur ayat yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Jazaa'uhum, imbalan atau balasan pahala bagi mereka. Humnya ini kembali kepada ayat yang ke-7. Yang dimaksud adalah sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik binatang melata yang ada hidup di dunia ini. Orang beriman ya. Imbalan balasan pahala bagi mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Apa itu imbalannya? Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Gimana salah satu sifatnya? Tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah Jannah Aden. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, keadaan mereka orang-orang beriman yang ada dalam jannah itu kekal, khalidina fiha, di dalam jannah, sampai kapan? Abadan, abadi ya. Jadi istilah abadan itu bahasa Arab tapi sudah diadopsi jadi bahasa Indonesia, abadi ya. Karena memang banyak bahasa, katanya kata ahli bahasa sekitar
60% bahasa Indonesia itu ngadopsi dari berbagai bahasa negara. Salah satunya dari bahasa Arab, ya. Abadi. Kalau sudah abadi, sudah tidak menemukan lagi penghujung, sudah selamanya sudah. Ya. Radiya telah meridhoi siapa? Allahu Allah, kepada siapa? Anhum, kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang mereka masuk jannah. Waradu, dan mereka juga ridho anhu kepada Allah. Dzalika, keadaan yang demikian itu Allah berikan liman kepada siapa saja khasyah, orang yang memiliki rasa takut, khasyah rabbahu, kepada Rabbnya. Ayuhal ikhwah jamaah rahimakumullah. Dulu sudah kita singgung bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah ada jalan yang ketiga, ya, cuma ada dua jalan. Jalan kebaikan yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan janji berupa balasannya, ridhonya dan jannahnya. Yang kedua adalah jalan kebatilan, jalan dosa, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan murkanya dan nerakanya, ya. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Itu jalan yang pertama. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mengharap kepada engkau ya Allah. Apa? Ridhoka, ridhomu ya Allah, wal jannata, dan jannahmu, surgamu. Ini jalan yang terbaik. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali jalan ini. Wa a'udzu, dan aku berlindung diri bika, kepada engkau ya Allah. Dari apa? Dari min sakhotika, murka engkau, wanar, dan neraka engkau. Itu jalan yang terburuk, jalan kebatilan, jalan kekafiran, jalan kemunafikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali dalam beberapa ayat, ya, di beberapa tempat surat itu selalu menggambarkan tentang kenikmatan jannah, ya. Kenapa? Agar termotivasi diri kita ini untuk meningkatkan kualitas roja dalam ibadah, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sering menyebutkan, berfirman di dalam beberapa ayat di berbagai surat tentang dahsyatnya siksa neraka, ya. Ini sebagai motivasi, ya, efeknya, hikmahnya agar kita meningkatkan rasa khauf kita, ya, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kehidupan ini banyak sekali, ya, pulut-pulut, ya, peluang-peluang untuk melakukan dosa. Dan setiap manusia punya fitrah. Allah ciptakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk meningkatkan, ya, rasa roja kita, Allah firmankan tentang kenikmatan-kenikmatan jannah supaya kita semangat dalam ibadah, dalam melaksanakan perintahnya. Dan Allah sebutkan juga neraka serta dahsyatnya siksaan dalam neraka agar kita meningkatkan khauf kita, sehingga ketika ada peluang dosa dan maksiat, fitrah, ya, potensi buruk ini bisa ditekan, ya, dialihkan agar melakukan hal yang baik. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, kalau berbicara jannah, ada satu buku bagus sekali, ya, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, harus beli itu, ya, murah, ya, murah sekali, meskipun harganya 500.000 mungkin, ya, tergantung penerbitnya, atau kurang dari itu. Kalaupun harus bayar 1 juta, itu murah itu bukunya, karena bisa membawa kebahagiaan kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Hadil arwah ila biladil afroh judulnya. Saya punya yang Arabnya. Hadil arwah ila biladil afroh, ya. Jadi diterjemahkan, sudah ada terjemahannya itu. Tamasya ke surga. Oh, kan gitu ya. Jadi tamasya itu bukan ke mall ya, ini ke surga, enggak tanggung-tanggung. Ya. Hadil arwah ila biladil afroh, ya. Hadil arwah, ya. Jadi ruh ini akan terbang, akan pergi kemana? Ila biladil afroh, ya, ke negeri yang
paling membahagiakan. Maksudnya adalah surga. Nah, di situ banyak dijelaskan tentang bagaimana surga dan kenikmatannya. Itu sudah satu paket ya. Kalau kita meyakini adanya surga, itu sudah pasti meyakini adanya kenikmatan di dalam surga ya. Jangan seperti sebagian orang-orang Nasrani ortodok yang meyakini, kamu yakin kalau surga itu ada? Iya, saya yakin surga itu ada, tapi tidak yakin kalau dalam surga ada kenikmatan ya. Sama saja tidak meyakini adanya surga ya. Kamu yakin neraka ada? Iya, neraka ada, tapi kami tidak yakin kalau dalam neraka ada siksa. Sama saja tidak meyakini adanya neraka. Itu sudah satu paket sudah ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dulu sudah kita singgung tentang tafsirnya. Tidak cukup kita beriman, tapi apa yang kita yakini dari perintah Allah, nabinya ya, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan amal saleh. Itu ada 50 ayat kurang lebih dalam Al-Quran. Kalimat iman diikuti dengan amal saleh. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Kata Nabi, iman itu bukan yang dihias-hiasi dalam pikiran, ya, dalam hati. Kemudian dinyatakan saya beriman, enggak ya. Tapi iman itu ma waqara fil qalbi, apa yang diyakini dalam hati. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kita yakini dalam hati. Wa sadaqahul amal, kemudian dibuktikan dalam amal yang nyata. Nah, itu yang disebut dengan iman. Orang-orang seperti ini, jika mereka konsisten di atas ilmu, iman, dan amal saleh sampai mati, maka Allah akan berikan imbalan ya, dan tidak akan pernah dirugikan ya. Karena Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi sekecil apapun amal soleh, Allah kasih imbalannya, tidak ada yang merugi ya. Coba dalam doa itu kan ada 3 keadaan. Biasanya kapan kita berdoa? Keur loba masalah, keur loba kahayang, keur loba hutang ya. Doa itu bagian dari ibadah ya. Ada masalah nggak ada masalah, orang hidup di dunia itu pasti banyak masalah ya. Makanya kita butuh kepada Allah ya. Jangan ukurannya diseretkan dunia baru berdoa, tidak diseretkan dunia keur beunghar seperti tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dages beunghar ya. Tapi pernah nggak kita berpikir ya, sebagaimana para ulama, Abu Daud itu pernah suatu ketika beliau beberapa hari itu nggak menangis ketika membaca ayat tentang neraka. Sedih itu ya, sedih ya. Nah, ini yang harus kita pikir, kenapa ya saya baca tentang surga nggak pernah ada rasa bahagia, biasa saja. Baca tentang siksa neraka dalam ayat, dalam hadis, nggak pernah menangis ya. Nah, ini masalah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, doa ini adalah ibadah ya. Jadi ada masalah nggak ada masalah, orang hidup di dunia itu pasti ada masalah ya, butuh kepada Allah. Nah, maka dari itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam ibadah doa saja itu nggak akan pernah Allah dzalimi ya. Karena Allah tidak punya sifat kekurangan. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disegerakan, harita ngadoa, harita dikabulkan. Ini salah satu bukti kalau orang ini adalah orang yang soleh. Dan tidak semua orang, kecuali hanya orang-orang pilihan saja. Doanya ini mandi, kata orang Jawa ya. Yang kedua, kalau kita berdoa langsung dikabulkan, gimana kira-kira? Bungah tuh? Bungah itunya. Cek gur harita ngadoa, harita kene dijawab oleh Allah. Gitu ya. Yang kedua, ada yang Allah tangguhkan doa itu, tidak seketika dikabulkan. Jika seorang hamba ini tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang rugi ya. Kalau yang menyesalkan begini, Ustaz, nah cenah salat rajin, abdi teh baca Quran rajin, ngadoa ge hayeuh,
ari nutara ka masjid ngadoa sakali dikabulkeun cenah. Saya sok ka masjid tapi tidak langsung dikabulkan. Orang yang mengatakan demikian tambah ditahan oleh Allah pengkabulannya. Karena sama dengan berprasangka buruk kepada Allah, ya. Padahal sudah hampir dekat, tapi dia punya perasaan bahkan ngomong seperti itu, diundur lagi oleh Allah, dijauhkan, ya. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Orang mukmin itu selama hidupnya dia harus berprasangka baik kepada Allah, ya. Ditangguhkan. Nah, kemudian sampai kapan nanti menjadi kumpulan pahala di alam barzahnya, ya. Ketika dia di alam barzah, ini kok ada kenikmatan di alam barzah, amal soleh apa? Bisa saja karena dia sabar, ya, tetap saja berdoa meskipun doanya tidak dikabulkan ketika di dunia, menjadi kumpulan akumulasi pahala bagi dia. Ada yang ketiga, yaitu apa? Dihindarkan dari mara bahaya. Kalau sudah berbicara iman, banyak yang tidak masuk akal. Kalau secara ukuran manusia, harusnya dia mati ketabrak mobil itu. Tapi dia nggak apa-apa, mobilnya yang hancur, dianya masih hidup. Ya. Itu kalau diyakini dalam hadis kata Nabi, bisa saja ya dia sabar dengan doa tidak dikabulkan, Allah gantikan imbalan dari dia sabar berdoa, apa? Dijauhkan dari mara bahaya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo al-ikhwah rahimakumullah. Nggak ada yang rugi, nggak ada. Nah, makanya kalimat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Zalzalah antum lihat, ya. Allah berfirman secara umum untuk kita berpikir begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terdolimi, ya. Apa kata Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Masih ingat dulu tentang darroh saya jelaskan banyak sekali tentang istilah darroh. Sesuatu yang kecil, yang terkecil lagi. Kalau dalam bahasa Arab, soghir, kecil. Asghor, lebih kecil lagi. Tapi kadang masih bisa diindra. Ada yang tidak sama sekali bisa diindra, tapi Allah ciptakan. Istilahnya akhfa, ya, tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Antum bisa pernah melihat nggak? Niat baik kita untuk beramal soleh, ya. Berprasangka baik ke orang, ya, memaafkan kesalahan orang dalam hati, itu kan khafi, tidak terlihat, ya. Amal soleh bukan? Amal soleh dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kata Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hargai. Kalau itu niat baiknya, Allah hargai menjadi sebuah pahala yang sangat besar. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajrun wahid. Siapa yang berniat untuk beramal soleh, saya besok rek sodakoh, tek dalam hatinya, ya. Esok harinya dia tidak jadi sodakoh karena apa? Tertahan oleh tamu yang datang ke rumahnya. Sampai hari baru dia ingat. Itu sudah niat baik saja yang tidak dilaksanakan, ya, karena tertahan oleh sesuatu tadi, tamu, tetap dicatat pahala satu kebaikan dari niatnya. Itu kan baru tersembunyi kan dalam hati, ya, orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, dicatat. Itu namanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Ayo ikhwah rahimakumullah, maka tidak ada yang merugi bagi seorang mukmin. Semua amal soleh, yang kecil, yang terkecil, yang besar, yang lebih besar lagi terlebih, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai, ya. Itu kalau kita istiqomah mempertahankannya sampai mati, ya, sifat iman dan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan imbalan berupa jannah yang mengalir di bawah jannah itu sungai-sungai, air jernih yang dialirkan dari telaganya Nabi, yang disebut apa? Telaganya Nabi Al-Kautsar, ya. Kemudian yang kedua adalah sungai madu, ya. Di dunia ini terlalu capek, masa setiap saat madu asli ada, padahal kalau sesungguhnya itu ada masalahnya. Nah, di sana murni gitu. Sungai lagi, bukan sebotol dua botol, sungai madu. Curcor itu di bawah
telapak kaki orang-orang yang beriman, ya. Di bawah jannah. Yang ketiga, sungai susu, ya. Itu murni susunya, nggak ada yang campuran, ya. Kemudian baru arak, ya, sungai arak, tidak pernah memabukkan, ya. Di dunia haram, di sana pingin lagi. Itu mengalir di bawah telapak kaki mereka, di bawah jannah, ya. Masya Allah. Antum kebayang waktu Ratu Balkis berjalan menuju istananya yang Nabi Sulaiman itu diangkat, ya, sambil jinjit. Kenapa? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, kemudian dari kaca, ya. Itu saja baru di dunia. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi basar. Kata Nabi, jannah itu dan kenikmatan tidak bisa diterawang dengan pikiran, rasakan dengan hati, nggak bisa. Kalau jalan-jalan ke Pangalengan itu hadaika wa a'naba, nggak bisa mewakili itu. Nggak bisa, ya. Kan enak itu, hijau terlihat gitu, ya, indah gitu. Itu nggak seberapa, nggak bisa diterawang, nggak bisa disamakan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Naba misalkan, innalil muttaqina mafazan hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa wa a'naba itu kebun-kebun yang berumpak-umpak indah dipandang. Wa a'naba, ada dari sekian pohon-pohon buah-buah itu disebutkan a'naba. Apa itu? Anggur-anggur, ya. Kenapa nggak disebutkan Ustadz Abdi resepna mangga? Kenapa disebutkannya cuma anggur? Ya, kata Syekh Utsaimin, sepanjang sejarah buah yang paling disukai oleh orang-orang menengah ke atas para raja diantaranya adalah anggur. Ya, kalau masuk ke istana itu anggur selalu ada, tapi bukan anggur yang hitam itu, ya, murah itu, ya. Anggurnya yang mahal, yang hijau, ya, gitu. Dimakan tuh nggak ada keset-kesetnya, manis gitu, ya. Kalau manis sih biasa manis, manisnya berlipat. A'naba itu bukan segenggam sekilo 2 kilo, bukan. Hada'iqa wa a'naba itu berkebun-kebun, ya, indah sekali, ya. Wa kawa'iba atroba, ini mangganya, anggurnya, lemonnya tidak bisa disamakan dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia, termasuk wa kawa'iba atroba. Para bidadari yang bermata jeli, tidak kekanak-kanakan, tidak tua, tapi pas. Itu namanya kawa'iba atroba. Jangan terlalu mendalam dalam hal ini, ya. Segitu aja. Itu unyu-unyu kalau kata orang Jawa, ya. Itu paling pas, ya, lezat, nikmat, ya. Sekali kata dalam tafsir, satu kesempatan sampai 100 kali hubungan dengan mereka para bidadari itu, kenikmatan hubungan yang ke-100 itu sama nikmatnya, sempurna dengan hubungan yang pertama, ya. Masya Allah, kawa'iba atroba. Dan itu tidak bisa disamakan dengan bidadari yang ada di rumah antum hari ini, ya. Air liurnya saja, air ludahnya saja itu kalau jatuh ke bumi sungguh tidak pernah akan ada malam, saking beningnya. Itu baru kualitas air ludahnya. Coba yang ada di rumah itu berludah-ludah malam ada, tetap nggak bisa disamakan dengan yang ada di rumah, nggak bisa, ya. Itu ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi basar. Kata Nabi, tidak bisa diterawang dengan mata, dengan telinga, dengan perasaan, nggak mewakili. Hatta, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang jannah dan kenikmatannya itu tidak mewakili kenikmatan jannah yang sesungguhnya, ya. Pertanyaannya, kematian pasti, ya. Kalau kita salih sampai akhir hayat pasti diberi jannah, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ada yang mampir terlebih dahulu ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, banyak-banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dimasukkan ke dalam jannah. Ada yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal sampai akhirnya tetap saja masuk di dalam jannah, tidak memasuki neraka, ya. Maka bahasanya harus tepat, ya.
Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak punya sifat mendolimi hambanya, tapi hambanya lah yang mendolimi dirinya sendiri dengan dosa-dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam jannah dengan rahmatnya. Ya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Silahkan dibeli buku itu ya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Tamasya ke surga karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus itu. Jangankan ketika sudah masuk jannah ayuhal ikhwah ya. Itu ketika seseorang itu termasuk hamba yang soleh, istiqomah sampai mati menggenggam tauhid ya. Husnul khotimah, bahkan mungkin derajatnya syahid ya. Itu belum masuk ke dalam jannah, baru di alam barzah ya, dipisahkan ruh dari jasad. Apa kata Nabi? Inna arwahasy syuhada fi jawfi tayrin khudrin tal'iku min sarjaril jannah min syajaril jannah atau min thamaril jannah. Ruh-ruh orang-orang yang mati syahid ya, yang memperjuangkan Islam konsisten di atas tauhid, di atas la ilaha illallah dan menggenggam bara keimanan di situ sampai mati. Maka ketika mati syahid, ruh-ruh mereka itu akan dibawa di seekor burung yang temboloknya hijau, bergelantungan di ranting-ranting sebuah pohon atau di buah-buah sebuah pohon di dalam jannah ya. Kebahagiaan itu dirasakan oleh roh. Itu belum masuk jannah ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, apalagi sudah masuk jannah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kembali sedikit tentang secuil kenikmatan jannah. Di dalam jannah itu ada hari sebagaimana hari-hari yang kita lalui di dunia. Di antaranya ada hari Jumat. Jumat itu khusus ya. Seorang mukmin di dalam jannah dia membawa 2 bidadari kanan kirinya kata Nabi. Kemudian shopping ya hari Jumat ke pasar. Ada pasar ada ya, ke pasar ya. Di situ tidak disebutkan harus bayar dan sebagainya, karena di dalam jannah itu tidak ada karipuhan, tidak ada ya. Mun ayeuna balanya 100 ribuan, aya duit 50 ribu, jadi hutang. Di sana nggak ada ya. Bebas mau seperti apapun. Nah, kita lanjutkan. Kata Nabi, itu pakai gaun, pakai kain terbuat dari sutra bidadarinya. Kencakatuh Pak Dimas. Ya. 7 lapis kain sutra. Allah ciptakan sendiri sutranya, sutra di dalam jannah. Kemudian Allah perintahkan angin sepoi-sepoi itu menyingkapkan 7 lapis kain sutra tadi dan terlihat di betisnya tulang sumsumnya yang sangat bening. Ya. Kalau di dunia ada yang terlihat tulang sumsumnya ngeri. Gitu ya. Ini bidadari, nggak ada borok-borok sedikit pun, nggak ada. Ya. La rautha wala baula kata Nabi kan, tidak ada BAB, tidak ada BAK di dalam jannah itu kenikmatan semuanya. Apalagi corona, nggak mungkin ada itu. Ya. Bohong itu. Nggak ada di akhirat itu. Nikmat semuanya dalam jannah itu. Masya Allah. Sampai kapan? Abadan. Oh, abadi. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Itu baru secuil kenikmatan. Dan itu dinikmati selamanya. Karena tidak akan ketemu lagi dengan bentuk dunia. Ya. Dunia sementara. Di akhirat selamanya. Ya. Makanya yang paling menentukan adalah hari ini ya, hari ini kita sedang menyemai padi ya, menyemai amal soleh. Nanti baru setelah itu kita akan mendapatkan apa? Panennya, hasilnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jannah itu punya banyak pintu ya. Kemudian seseorang akan masuk jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh adalah bagian dari rahmat Allah. Nah, ketika sudah masuk jannah, coba dilihat dulu dalam surat Al-A'raf ya. Ayat yang ke-34. Surat Al-A'raf surat keberapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ke-7 ayat 43.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami copot paksa dari dada-dada mereka, dari hati mereka, sifat ghil, sifat dengki. Karena tidak mungkin orang masuk jannah tapi masih ada kekurangan dalam dirinya. Maka Allah cabut sifat dengkinya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah telapak kaki mereka sungai-sungai. Itu dalam keterangannya belum masuk jannah, baru di depan pintu jannah saja tos kaame gitu ya. Tos kaame, tos karasa, dan sudah terlihat, aduh itu sungai, masya Allah gitu ya. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, ini baru di depan pintu jannah, belum masuk jannah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan petunjuk iman, petunjuk Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang para rasul Rabb kami dengan membawa wahyu hak di situ. Wanudu, kemudian mereka yang ada di depan pintu-pintu jannah itu diseru oleh malaikat atas perintah Allah. Apa kata malaikat? Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu loh surga yang kamu yang itu, surga yang pertama ya. Kenapa? Masuklah ya, surga yang telah diwariskan, dijanjikan, dicawiskan ke aranjeun kabeh ya, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal soleh yang kalian kerjakan. Nah, dulu masih ingat ya, pelajarannya jangan keliru ya. Seseorang masuk jannah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal solehnya ya. Tapi amal soleh adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi kalau kita di dunia diberikan semangat untuk beramal soleh, itu salah satu tanda kita mendapatkan rahmat Allah. Maka jangan dirusak ya dengan dosa dan maksiat, dijaga. Karena tidak semua orang diberikan rahmat Allah, kesadaran untuk menerima kebenaran, melaksanakan kebenaran ya. Kalau seseorang masuk jannah dengan mengandalkan amal solehnya, terlalu mahal jannah. Ya, terlalu mahal jannahnya. Nggak bisa jannah itu dibayar dengan amal soleh, nggak bisa. Mahal jannah itu. Ya. Tapi seseorang masuk jannah itu dengan rahmat Allah. Sedangkan amal soleh adalah bagian dari indikasi, bagian dari rahmat Allah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, setelah masuk jannah, di situ ada kalimat. Ya. Kenapa Allah berikan jannah kepada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Baik. Ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ya. Sehingga Allah berikan jannah dan kenikmatannya. Ada 3 tanda. Karena harus bertanya kepada diri kita. Allah ridho kepada orang-orang beriman sehingga Allah berikan jannah dan kenikmatannya. Apakah saya sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala apa belum? Gimana Ibu, sudah dapat ridho Allah belum? Nah, Bapak sudah dapat ridho Allah apa belum kita ini? Ya. Ada 3 tanda. 1 dari sekian tanda yang mudah saja sebagai ukuran bagi kita apakah saya dapat ridho Allah apa tidak ya. Nah, tandanya dulu. Allah ridho kepada kita. Yang pertama adalah mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Hadis qudsi ya, panjang. Kata Allah, jika hambaku terus-menerus meminta, terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah yang sunnah. Artinya yang sunnah saja dia kerjakan. Kalau yang wajib jangan diragukan. Dia melakukan yang sunnah terus ya, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah. Sampai aku menaruh rasa cinta kepadanya.
ridho kepadanya. Ya. Jika dia meminta, jika aku sudah ridho kepadanya, sudah cinta kepadanya, maka ketika dia mendengar, akulah yang akan menjadi pendengarannya. Ketika dia melihat, akulah yang menjadi kedua matanya. Kalau dia meminta, akulah yang akan menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, akulah yang akan menjadi kedua kakinya. Jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan permintaannya, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongannya. Ini hadis qudsi, kiasan, ya. Maknanya apa? Salah satu atau poin yang pertama, tanda Allah berikan ridho kepada hamba itu, ketika ada peluang berbuat dosa dan maksiat, Allah tahan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga si hamba tadi tidak melakukan dosa dan maksiat. Ya. Karena ketika dia melihat, akulah yang menjadi penglihatannya. Ini kan bisa menjadi media untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu bahasa ditahan oleh Allah kedua matanya sehingga tidak bermaksiat. Telinganya ditahan oleh Allah, tidak jadi bermaksiat. Kakinya, tangannya, ya, seluruh badannya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya Allah memberikan ridho kepada hamba itu. Nabi kan dulu ketika masa kecil dalam sejarah, ya, dalam tarikh, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau Muhammad kecil itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi seorang nabi, bahkan rasul yang terakhir, ya. Ketika di Arab ini jahiliyahnya luar biasa, ada pertunjukan nyanyi-nyanyian dengan biduan wanita, ya. Nabi Muhammad itu, bukan Nabi, ya, Muhammad kecil itu mau nonton gitu dengan anak-anak yang lainnya. Tapi dari sejak di sana ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai orang pada pulang. Dijaga, ya. Jadi kalau ada misalkan acara-acara yang mengandung maksiat apapun bentuknya, ya, tetangga bahkan keluarga, ya, pada mendukungnya, loyal gitu, ya, kita malah nggak mau, ya, entah ini hati ini nggak mau, nggak suka, ya, bersyukurlah gitu. Jangan karena ada 10 episode, ya, baru 5 episode atau pas 9 episode, biasanya film itu kan endingnya di terakhirnya, wah tinggal 1 episode lagi, ditakdirkan kita tidur nggak nonton. Besoknya sakit, terpikir, ya Allah kenapa saya tidak dibangunkan, ya, tinggal 1 episode lagi, ya. Mestinya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, episode 1 sampai 9 itu penuh dengan maksiat, apalagi endingnya, ya, saya dijaga oleh Allah. Itu namanya kita mendapatkan ridho Allah. Jangan menyesal, aduh aing sa episode itu kan tingali, ya, nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, innallaha idza habba fulanan nada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril. Tsumma nada fi ahli sama, ya ahlas sama, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbunahu. Tsumma yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Ya. Allah kalau sudah menyukai, meridhoi, mencintai seorang hamba, maka memanggil Jibril, wahai malaikat Jibril, aku cinta kepada si fulan hambaku itu, kata Allah. Kamu juga harus menaruh rasa cinta kepadanya. Akhirnya malaikat Jibril menaruh rasa cinta, ridho kepada hamba itu. Kemudian Allah memanggil kepada seluruh para malaikat yang disebut dengan ahlus sama, ya, penduduk langit. Wahai para malaikat penduduk langit selain malaikat Jibril, aku cinta kepada hamba itu. Kalian harus juga menaruh rasa cinta kepadanya. Akhirnya fayuhibbunahu. Semuanya para malaikat itu menaruh rasa cinta kepada si hamba itu. Fayudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi, maksudnya adalah orang-orang yang soleh, itu Allah gerakan hatinya untuk mendekat kepada hamba yang Allah menaruh rasa ridho kepada hamba itu. Nah, ini tanda yang kedua. Jadi kalau ibu bapak pergi kemanapun, ya, dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat, ya, itu yang membantu, yang mendekat kepada kita, padahal tewawuh gitu, ya. Digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan-urusan kita,
Dan itu orang-orang yang baik, bersyukurlah, alhamdulillah. Berarti tanda yang kedua, ridho Allah itu ada pada diri kita. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, da moal mungkin ya, ayeuna tukang ngaji 10 orang, aya di dinya nu jauh ti masjid, tukang nguseup, tukang ngadu hayam, moal daekeun kadinya, moal ya. Kalau tidak satu frekuensi, nggak mungkin dia akan bersatu dengan yang satu frekuensi, nggak mungkin ya, akan gerah ya. Begitu juga sebaliknya. Makanya siapa yang mendekat untuk memudahkan urusan-urusan kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, terlebih ketika itu adalah orang-orang baik, bersyukur alhamdulillah ya. Berarti ini ada tanda ridho Allah yang kedua. Yang ketiga, radhiyallahu an di sini, innallaha idza ahabba fulanan assalahu. Qalu wa ma assalahu ya Rasulullah, yuwafiqu qala yuwafiqu lahu amalan sholiha hatta baina yadai ajalihi yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Allah sungguh ketika mencintai, meridhoi seorang hamba, tanda yang ketiga ini, maka Allah berikan pemanisnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu pemanisnya? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah berikan kesibukan kepada hamba yang Allah menaruh rasa ridho kepadanya. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Hatta baina yadai ajalihi yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Ketika sudah hampir pada titik akhir kehidupannya, wafatnya, maka ketika wafat itu yardu anhu jiranuhu wa man haulahu ya. Keluarganya, familinya yang dekat, yang jauh, tetangganya, kawan di sepekerjaannya ya, sepengajiannya, itu merasa kehilangan ya. Makanya kalau kita disibukkan dengan amal soleh, bersyukur ya, alhamdulillah, itu salah satu tanda ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah meninggal orang merasa kehilangan ya. Kan begitu, masya Allah gitu ya, misalkan ya, masya Allah Pak Dimas sudah meninggal ya. Sekarang yang ngajak saya ngaji beliau, itu merasa kehilangan ya. Si Bapak Fulan ini dia biasanya ya, lapak akhiratnya sebelah kanan saf yang pertama ya. Saya pergi ini sudah 1 bulan kok nggak kelihatan. Oh Ustadz nggak tahu ya, beliau sudah meninggal. Oh meninggal ya. Kenapa Ustadz? Ya kita merasa kehilangan karena beliaulah yang memberikan wakaf untuk masjid. Orang-orang baru tahu, oh beliau ya yang ngasih wakafnya. Iya beliau, masya Allah. Nah, merasa kehilangan itu menunjukkan Allah memberikan ridho kepada orang itu. Mudah-mudahan 3 tanda ini menghiasi dalam kehidupan kita. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian di situ disebutkan waradu anhu ya. Dan mereka orang-orang beriman juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan man qala raditu billah, innama ta'mul imani man qala raditu billah rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi, selezat-lezatnya keimanan itu adalah orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan dia mengucapkan Islam inilah ya, dan aku ridho Islam ini sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, yang ketiga, dan aku ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabiku dan rasulku ya. Itu disebut selezat-lezatnya keimanan ya. Karena persoalan tauhid ya. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau si orang itu tidak ridho kepada Allah dalam 3 hal itu. Ridho kepada Allah sebagai Robnya, ridho Islam sebagai dinnya, agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Itu panjang lagi keterangan para ulama. Kita ambil yang poin pertama saja ya. Di dalam hadis ya, sebuah doa Rasulullah SAW mengajarkan. Masih ingat atau sudah lupa atau baru akan dihafal?
Mari kita catat dulu ya, barangkali ada yang belum hafal. Penting ini untuk menjadikan hati kita selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tuh ayaan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa tardo. Kalimatnya tardo. Nah, kita bahas nanti ini. Wa tardo biqadaika. Harus hafal ya. Wa taqna'u bi'ataika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mengharap kepada Engkau ya Allah. Mengharap apa? Nafsan bika, mengharap kepada Engkau. Jiwaku ini memiliki jiwa yang selalu kepada Engkau mutmainnatan ya. Memiliki sifat tenang jiwanya, mutmainnah. Ya Allah, sungguh aku mengharap kepada Engkau jiwa yang selalu tenang kepada Engkau. Seperti apa jiwa yang mutmainnah itu? Ya. Satu, nah ini yang disebut mutmainnah. Satu, sifatnya tu'minu biliqa'ika. Jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang selalu beriman, yakin sepenuh hati biliqa'ika, dengan pasti akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Nah, itu jiwa yang tenang itu kan berpikirnya nanti saya akan bertemu dengan Allah, saya akan ngabalitungkeun amal saya di hadapan Allah, saya akan menghadapi hisab dari Allah ya. Jiwa yang tenang itu beriman pasti akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, wa tardo biqadaika. Nah, ini jiwa yang tenang itu jiwa yang selalu ridho atas keputusan Engkau ya Allah ya. Atas takdir keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho. Wa taqna'u bi'ataika. Dan jiwa yang tenang yang mutmainnah itu sifat yang ketiga disebutkan taqna'u bi'ataika. Qanaah atas pemberian Engkau. Qanaah dengan pemberian Engkau, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu qanaah? Ada yang tahu nggak qanaah? Biasanya ibu-ibu yang hafal, karena banyaknya tidak qanaah ya. Apa itu qanaah? Gimana Bu? Merasa cukup. Boleh. Ada yang lain? Menerima apa adanya ya. 2 juta terima, 20 juta terima juga. Qanaah itu hiyar ridho bil maisuri wal ya'su 'alan nasi tawakkulan 'alallah. Bahasa kerennya hiyar ridho bil maisuri. Tumarima kana kulak canggem bagja awak. You understand my speak? Jadi qanaah itu hiyar ridho bil maisuri ya. Menerima apa adanya dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan-kemudahan yang diberikannya. Wal ya'su 'alan nasi tawakkulan 'alallah, dan dia melepaskan diri dari iri terhadap pemberian yang Allah berikan kepada manusia yang lain gitu.
Saya 1000, si eta mah mani 20 juta, kan nggak seimbang. Gitu. Nah, tidak ada perasaan begitu. Itu orang yang qanaah. Tawakkulan 'ala Allah, estu tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sifat tumakninah yang kedua disebutkan, apa itu kalimatnya? Tardha biqada'ika, ya. Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya raditu billahi robba itu paling susah itu, menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Paling berat sekali. Waradu'an, nah, orang-orang yang beriman ini ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan ridhonya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia mengucapkan raditu billahi robba, satu diantaranya dia menerima sepenuh hati kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya. Kedua, menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini yang disebut dengan qadanya. Setelah terjadi, ada yang sesuai dengan keinginan seorang hamba, ada yang tidak sesuai dengan keinginan hamba dan cita-citanya, disebut takdir. Ya, kalau sudah terjadi disebut takdir. Dia nerima gitu. Dan dia ambil hikmahnya. Ya, itu raditu billahi robba. Kalau takdirnya baik, dia bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan, dia bersabar atas keputusan Allah itu. Jadi kalau disebutkan ridho terhadap keputusan Allah, artinya antara syukur dan sabar, ya, gitu. Karena syukur dan sabar itu di bawah kekuasaan ridho, gitu. Ridho. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, ridho ini merupakan tawakal yang paling tinggi dan kedudukan yang paling mulia. Itu ridho, ya. Makanya raditu billahi robba, ya sudah, ya. Yang baik dia bersyukur, alhamdulillah sesuai dengan harapan, Allah berikan keputusan yang baik, bertambah dia syukurnya. Kemudian ketika tidak sesuai dengan harapan, tapi usaha kita selama tidak melanggar syariat dihargai menjadi pahala. Itulah yang disebut dengan sabar, gitu. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. In asobathu sarra'u syakara wa in asobathu dharra'u sabara. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Menakjubkan sekali kata Nabi hidupnya orang mukmin itu, karena mendapatkan nilai ridhonya dari Allah dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aplikasinya? Ketika digulirkan kenikmatan kepadanya dia bersyukur, ketika digulirkan ujian berupa musibah-musibah maka dia bersabar. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali ada dalam jiwa seorang mukmin. Nah, itu makna dari radhiyallahu anhum wa radu an. Wa radu an itu seperti itu. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun takdir yang buruk dengan syukur dan sabar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau kita buka sedikit dari bukunya Ibnu Qayyim, agak kita lebarkan tentang ridho Allah Subhanahu wa taala pembahasannya. Radu wa radu'an, ya, manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusannya. Itu tentang ridho, ya. Ridho ini biar mudah saya jelaskan. Di papan tulis. Sepakat kalau ridho itu adalah tawakal yang paling tinggi dan kedudukan yang paling mulia. Cuma jadi persoalan itu, apakah ridho ini wajib ataukah sunnah? Tidak ada perintah untuk Allah perintahkan untuk mencari ridho, gitu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada pertama, kalau
orang-orang Khurasan. Antum tahu Khurasan di mana itu, Bu? Khurasan. Khurasan itu termasuk negeri Islam yang hilang. Padahal banyak sekali, termasuk Turkistan Timur, ya, yang Tantan, Afghanistan, Armenistan, yaitu sudah termasuk wilayah Khurasan. Khurasan ini banyak sekali para ulama, bahkan para ulama sains Muslim yang terkenal banyak dari Khurasan, tapi sudah dihilangkan dari peta, ya, peradaban. Padahal muncul para ulama di sana. Salah satunya adalah di Khurasan ini ada namanya Ahmad Syihabuddin. Mungkin pernah dengar ya riwayatnya. Ahmad Syihabuddin ini guru dari Vasco da Gama. Tapi kalau dalam perpustakaan-perpustakaan umum, ilmuwan penemu ilmu oceanologi yang terkenal Vasco da Gama kan, gitu ya. Oceanologi tata kelautan. Jadi bagaimana menguasai lautan, ya, Samudra Atlantik dan sebagainya, itu Vasco da Gama. Padahal Vasco da Gama ini dia belajar dari Ahmad Syihabuddin, orang Khurasan ini. Bagaimana beliau mengumpulkan para awak kapalnya, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat tauhid di situ, diperhatikan. Selama 3 bulan, ya, di atas lautan, disitulah Vasco da Gama mengambil ilmu dari Ahmad Syihabuddin. Tapi kita lanjutkan. Khurasan, orang Khurasan mengatakan bahwa para ulamanya, ya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kedudukan, ya, sebuah kedudukan. Kalau kedudukan berarti bisa dicari, bisa dicari. Makanya doanya tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu kan dicari, ya. Ini namanya takdir khiyari. Bisa dicari, ya, ridho itu. Sedikit agak mendalam bahasanya. Yang kedua, kalau para ulama Irak, ya, itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah anugerah, ya. Anugerah itu tidak perlu dicari karena itu sebuah hasil. Jadi paket, ya, paket dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendapatkan ridho, ada yang tidak, gitu. Ini kata ulama Irak, ya. Yang ketiga mengatakan kedua-duanya iya, gitu. Ketika seseorang itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha, ya, ini kedudukan, ya. Seseorang bisa mendapatkan kedudukannya karena dia mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya. Nah, hasilnya, ya, hasil usahanya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu mencari ridho Allah, berusaha, ini namanya mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apakah Allah memberikan ridho ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dua-duanya ada takdir khiyarinya untuk mencari kedudukan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khiyarinya. Adapun dia diberikan ridho oleh Allah ataupun tidak, itu namanya kauninya, ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah, ya, bertanya tentang hasil, tapi usaha kita dalam mencari ridho Allah itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kita mendapatkan ridho Allah, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 3 tanda tadi itu harus menghiasi dalam kehidupan kita sebagai motivasi agar kita meningkatkan kualitas dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sejauh mana sih saya mendapatkan ridho Allah ini? Apakah saya sudah pantas mendapatkan ridho Allah apa belum, gitu. Ya, 3 tanda tadi. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Karena tidak mungkin seseorang akan masuk jannah kecuali harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam surat 17. Surat apa itu? Al-Isra, ya. Mengulang sedikit, ya, pelajaran bahwa di dalam bahasa Arab ada istilah hadaf
ya, ada istilah goyah. Ya, itu harus dibedakan. Dalilnya surat Al-Isra ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tidak ada yang merugi. Khalas hadza, saya hapus dulu. Ingat-ingat ini kalau berbicara masalah ridho. Jangan sampai dari sejak bangun, tidurnya pun mencari ridho Allah. Kemudian aktivitas antara bangun dan tidurnya pun mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya goyah, ya. Kalau goyah dalam bahasa Indonesia bahaya, nggak konsisten kan? Nah, ini bahasa Arab goyah, tujuan. Ini tujuan ridwanullah atau ridho Allah. Ridho Allah disebut goyah. Ini manusia, ya. Di sini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya abdun. Man aradal akhirata, siapa yang mengharapkan akhirat. Nah. Jadi selama kita hidup di dunia itu menempuh mencari akhirat, dan goyahnya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kamu hidup di dunia? Saya mencari ridho Allah karena orientasi hidup saya akhirat. Itu namanya goyah. Wasa'alaha sa'yaha. Nah, ini baru wasa'alaha sa'yaha. Ini tujuan juga sama, ya. Tapi dalam bahasa Arabnya hadfun. Rencana-rencana baik dalam kehidupan, ya. Ngapain kamu bikin rumus-rumus gini? Saya mau usaha agar setiap bulan saya mendapatkan 10 juta misalkan. Kan saya bisa besar sedekah saya, gitu. Ini tahun pertama saya harus misalkan dalam urusan hafalan dulu, ya. Saya tahun pertama, ya. Tujuan saya pokoknya harus hafal 5 juz misalkan, ya. Hadis saya harus hafal misalkan 100 hadis, ya, 1 tahun. Tahun kedua, nah, rencana-rencana baik inilah disebut hadfun, tujuan, ya, sama, ya, cuma hadfun. Nah, misalkan 10 tahun kedua saya 5 juz lagi, ya. Kemudian hadis 100 hadis. Nah, tahun ketiga begitu, ya. Ini dalam urusan akhiratnya misalkan. Dan bersamaan dengan ini saya harus bikin 1 masjid dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini saya harus mengumrohkan karyawan saya misalkan. Ini kan kumpulan-kumpulan amal soleh, rencana-rencana amal soleh disebut hadfun dalam bahasa Arabnya. Hadfun, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dalam kehidupan seorang hamba, goyahnya tujuannya tidak pernah berubah mencari ridho Allah. Tapi mencari ridho Allah itu bentuknya apa? Nah ini, ya, bentuknya ini. Saya harus bikin pesantren, saya harus punya tanah yang nanti wakafkan untuk orang-orang yang mati kena COVID misalkan, ya. Nah, apa direncanakan amal soleh amal soleh jama'i bersama kaum muslimin ataupun secara pribadi untuk meningkatkan kualitas dirinya kepada Allah. Saya pokoknya sekarang sebelum saya mati setiap bulan saya harus hatamkan Al-Quran misalkan setiap bulannya. Nah, ini namanya hadaf, ya, tujuan dalam hidup. Tapi tujuan dalam ibadah tetap adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, goyah. Paham tum? Paham? Nah, begitu. Itu namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan paling berat adalah menerima keputusan dari Allah berupa keputusan yang pahit, itu yang takdir buruk yang paling susah, gitu. Saya mungkin menyampaikan ini ringan, ya. Tapi dalam aplikasinya itu, ya,
perlu proses, perlu pembelajaran. Amal soleh itulah yang akan membantu kita untuk mudah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama takdir yang buruk. Kalau sudah seperti sahabat-sahabat Nabi, luar biasa ya. Zahid dengan Zulfa ya, kisah itu kan. Kemudian kisah takdir buruk bagi Salman Al-Farisi, tapi takdir baik yang menimpa Abu Darda gitu ya. Nah, itu kan paling susah nerimanya ya. Saya tidak pernah bosan menceritakan tentang Zahid dan Zulfa, terus Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Itu nggak kebayang itu kalau menimpa kepada antum, itu nggak tahu ceritanya harus seperti apa gitu. Orang rencana awalnya secara khiyarinya Salman Al-Farisi, Abu Dar itu kan orang Ansor, orang Madinah. Rencana awalnya hanya menjadi mediator saja untuk menyampaikan keinginan hasrat menikahi putri dari orang Ansor yang diniatkan oleh Salman Al-Farisi. Tapi setelah sampai sana, perempuannya itu malah bogoh ke Abu Dar, bukan kepada Salman Al-Farisi. Ya. Bingung kan? Salman bertanya, gimana mediator saya ini? Ya. Hasilnya gimana? Bingung kan? Di jalan keheula cenah kitanya, keheula. Kenapa keheula gitu? Akhirnya sudah agak tenang baru disampaikan persoalan ini ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika. Kita hanya berusaha, wahai Salman, saya hanya khiyari saja, dan apa yang kamu sampaikan sudah saya sampaikan, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, disampaikan semuanya itu. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata perempuan itu yang kamu tembak itu ternyata dia malah memilih saya, katanya ingin dinikah oleh saya. Karena Salman juga orang yang sudah dididik dengan persoalan radhiyallahu anhum wa radu'an, atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik hidup berlama-lama dengan Nabi ya. Dia orang baik, jawabannya tuh tidak pernah menemukan jawaban yang lain kecuali mengatakan, wahai Salman, wahai Abu Darda ya, kita hanya berusaha, Allah yang memutuskan, dan itulah keputusan yang terbaik. Bertahun-tahun saya kumpulkan uang untuk pernikahan saya sodakohkan semuanya untuk walimatul arusnya engkau. Coba ya. Kalau menimpa Mas Angga gimana ya? Nggak sesuai cenah nepi ka dieu Abu Darda tong panggih deui jeung saya. Saya sanggeuk ningali beungeut maneh teh. Sigana mungkin begitu ya. Nah, ini persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari adalah ridho Allah ya. Kadang dalam hidup itu kita merencanakan tidak sesuai rencana hasilnya. Yang kita cita-citakan tidak sesuai apa yang kita cita-citakan. Tapi ingat, di balik itu Allah punya hikmah besar ya. Ngasih peluang pahala kepada siapa? Salman Al-Farisi untuk mendapatkan pahala sabar, dan Allah memberikan peluang kepada Abu Darda untuk memberikan pahala syukur ya. Kalau dengar cerita begini, pasti posisi kita, ya Allah takdirkanlah saya seperti Abu Darda, kan begitu ya. Taib. Ayo ikhwah rahimakumullah. Itulah tentang ridho. Terakhir sekali, supaya nanti pekan depan kita pembahasannya tentang khosyya rabbah. Dilihat dalam surat At-Taubah, surat keberapa? 9 ya, surat 9. Di situ ada hal yang sangat menarik sekali, Masya Allah ya. Surat 9 ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Wa'ada telah menjanjikan, siapa yang menjanjikan? Allah kepada siapa? Allah menjanjikan al-mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan mukmin perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin, yaitu jannah, tajri yang mengalir, min tahtiha di bawah jannah. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Gimana keadaan mereka? Khalidina, mereka kekal di mana? Fiha, di dalam jannah.
wa masakina, dan ada tempat-tempat thayyibatan yang suci bersih di mana, fi jannati adan, di dalam jannah adan. Wa ridwanum minallahi, dan keridoan minallahi, dari Allah, akbaru, itu jauh lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Nah, jannah dan kenikmatannya, termasuk yang secuil tadi saya kisahkan beberapa riwayat, itu nikmat sekali. Itu keutamaan. Tapi jannah dan kenikmatannya itu tidak bisa melebihi utamanya ridho Allah. Artinya ridho Allah itu jauh lebih besar, lebih utama dibandingkan kenikmatan jannah. Karena seseorang tidak mungkin masuk jannah kecuali harus melalui ridho Allah. Makanya dalam hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati, Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti akan bertanya kepada penghuni jannah, ya ahlal jannah, wahai penghuni jannah, hal raditum, apakah kalian ini sudah puas merasakan kenikmatan jannah ini? Qalu, mereka menjawab, bala, iya ya Allah, kami merasakan kenikmatan jannah ini. Kemudian ditanya oleh Allah, hal ukhbirukum bi afdala min dzalika ya ahlal jannah, maukah aku kabarkan, aku informasikan kepada kalian ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih utama dibandingkan kenikmatan jannah yang selama ini kalian rasakan? Qalu, mereka menjawab, bala wasa'daika wal khairu fi yadaik. Iya ya Allah, pingin sekali informasi itu ya Allah, gitu. Melalui kemuliaan Engkau dan seluruh kebaikan ada di tangan Engkau ya Allah, kami mau. Qala, kemudian Allah menjawab, apa kata Allah? Uhilla alaikum ridwani fala uskhitu alaikum ba'dahu abada. Hari ini, kata Allah, aku halalkan seluruh bentuk ridhoku, sehingga aku tidak pernah akan lagi murka kepada kalian. Jadi keridhaan Allah itu sempurnanya nanti Allah berikan di dalam jannah, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Murka. Ya. Kalau di dunia, apa kata Ibnu Mas'ud? Ya. Manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'tamanu alahil fitan. Kalau kita renungkan sampai mendalam kaitan dengan ridho, ya. Jika kalian mengambil uswah, contoh yang terbaik, maka ambillah contoh yang terbaik dari orang soleh yang sudah mati. Kalau orang soleh sudah mati, tidak ada kesempatan untuk menjadi tidak soleh. Ya. Kenapa? Fa innal hayya la tu'tamanu alaihil fitan. Kata beliau Ibnu Mas'ud, karena sesoleh apapun orang, kalau dia masih hidup, masih ada kesempatan setan untuk menggelincirkan dia. Tadinya mendapatkan tanda-tanda ridho Allah dalam kehidupannya, tapi dia masih hidup, masih rentan untuk digelincirkan oleh setan. Sehingga ridho Allah itu Allah cabut lagi, kemudian Allah berikan ya murka kepadanya. Makanya daripada menjadi mantan ulama, mendingan jadi mantan pencuri gitu. Kalau pencuri kan tadinya tidak dapat ridho Allah, dia dapat hidayah, dapat ridho Allah. Ya. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya ketika sudah terlihat tanda-tanda adanya di antara tiga tanda tadi ridho Allah dalam kehidupan kita, jaga baik-baik, jangan diracuni, dikotori oleh maksiat. Ya, mahal itu, ridho Allah itu mahal sekali. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ridho Allah jauh lebih besar dari kenikmatan jannah. Dzalika huwal fawzul azim. Sampai di penghujung ayat 72 dikatakan oleh Allah, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Terakhir sekali dilihat dalam surat Al-Fajr ayat yang terakhir. Nah, surat Al-Fajr surat ke berapa? Kalau yang hafal juz 30, nah, hafal surat yang ke-89. Ini kaitan dengan doa tadi ya. Ayat 27 sampai terakhir ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tumakninah, yang tenang. Irji'i, kembalilah kalian, ila rabbiki, kepada Rabb kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli,
maka masuklah engkau wahai jiwa yang tenang fi ibadi, di golongan hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah wahai jiwa yang tenang jannati, ke dalam jannahku. Radiyatan mardiyah. Radiyatan, hidupnya saja dilindungi dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Matinya mendapatkan kesempurnaan ridho Allah, ya. Nanti disempurnakan lagi kapan? Di dalam jannah, ya. Itu salah satu di antara kisah, ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita membuat iri, ya. Abu Hurairah itu ketika meninggal, ya, jasadnya diusung oleh para sahabat, ya. Kemudian ketika Bismillahi ala millati Rasulillah, misalkan itu kiblat, ya, dari arah kaki, kan kepala di sini, kaki di sini, dari arah kaki Bismillahi ala millati Rasulillah, dimasukkan ke liang lahat. Itu terdengar ada yang takbir, ya, Allahu Akbar. Kenapa? Ya. Para sahabat bertakbir karena mendengar ada yang membacakan di langit. Dalam riwayat yang lain di kuburan ada suara membacakan ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya bertakbir para sahabat, Allahu Akbar. Nah, Abu Hurairah kan tidak diragukan lagi dalam riwayatnya, ya. Beliau seorang yang di antara 114.000 sahabat itu paling banyak khazanah Islam itu hadis ada dalam otaknya Abu Hurairah, ya. Dunianya tidak bisa, dunianya itu menghinakannya, ya. Akan tetapi akhiratnya memuliakannya. Karena beliau termasuk orang yang hidup di depan pintu rumahnya Nabi, nggak punya rumah, orang miskin, gitu. Tapi masya Allah, ya, meninggalnya dalam keadaan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah. Itu saja dulu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang akan datang kita dipertemukan lagi dalam majlis yang sama. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.